Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan, menghadapi setiap rintangan. Bahkan ada hal-hal yang mungkin membuat kita down, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi tatkala kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu yang membuat kita kembali memiliki pengharapan. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak dan mengingatkan setiap kita, ayo jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan, dan firman Tuhan yang pada akhirnya menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga berkat yang kita terima, saudaraku, tidak hanya berhenti di kita, tapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita hidupi. Nah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami berterima kasih karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, kami dapatkan kekuatan, kami temukan pengharapan, dan kami senantiasa dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus berbicara kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya tentang pengajar sesat atau nabi-nabi palsu, atau orang-orang yang bisa saja menyesatkan, orang-orang yang bisa saja membuat orang percaya ini terseret oleh karena tipu daya. Terlihat di luarnya baik, padahal hancur dalam hidupnya, padahal menyesatkan. Dan itu tercatat dalam Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan ayat 19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita adalah memiliki buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dia adalah suamimu, dia adalah istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertua, menantumu, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Hasilkan buah yang baik, hasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, Yesus membentangkan di sini adalah bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah juga yang tidak baik. Tidak bisa pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang baik menghasilkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita itu menghasilkan buah yang baik. Karena Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-19, kalau engkau tidak menghasilkan buah yang baik, kamu ditebang, kamu dibuang ke dalam api. Gitu loh. Nah, jadi pertanyaan begini, pendeta, bagaimana saya bisa menghasilkan buah yang baik? Kita tahu bersama kalau kau melihat sebuah pohon yang memang bisa menghasilkan buah, tentu karena pohon itu adalah pohon yang baik. Karena pohon itu adalah pohon yang memang bertumbuh sehat gitu loh, sehingga akhirnya menghasilkan buah yang baik. Karena itu kita mesti perhatikan apa yang menjadi sumber yang kita terima dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik.
Karena apa yang masuk dalam hidup kita sama seperti apa yang masuk dan diserap oleh sebuah pohon, itulah yang mempengaruhi baik tumbuh kembang pohon tersebut maupun hasil dari buah yang akan dihasilkan oleh pohon tersebut. Demikian pula hidup saudara dan saya. Apapun yang kita serap, apapun yang kita terima, apapun yang kita simpan dalam pikiran dan hati kita, itu yang akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Baik buah itu baik maupun buah yang tidak baik. Sampai di sini ngerti saudara ya. Supaya kita ngerti dulu nih gitu. Bahwa Tuhan yang pertama, Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang baik. Karena Yesus bilang kalau orang yang tidak menghasilkan pohon yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik, buah yang baik, maka pohon itu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Tetapi kita yang diingatkan hari ini, kita mengerti, oh berarti Tuhan mau saya menghasilkan sesuatu yang baik, berdampak, berguna buat sesuatu yang baik dalam kehidupan saya. Caranya bagaimana? Kembali sama seperti pohon. Kalau pohon meresap sesuatu yang baik, sari-sarinya baik, tempatnya baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula hidup saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang kita serap hari-hari ini? Nah, apa yang masuk dalam hidup kita hari-hari ini? Karena itu akan berdampak kepada buah yang akan kita hasilkan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kau serap hari-hari ini? Ketakutanmu, kekhawatirankah, kecemasan hidup, kepahitan terhadap suami, kepahitan terhadap istri, kepahitan terhadap menantu, kepahitan terhadap orang tua, anak, orang-orang di sekeliling kita. Ketika engkau serap itu dalam hidupmu, maka buah yang akan kau hasilkan adalah buah yang tidak baik. Karena itu yang kau serap, sari-sari yang tidak baik yang kau serap. Sehingga pertumbuhanmu pun akan menjadi pertumbuhan yang tidak baik. Pertumbuhan yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kan itu saya mengajak yuk setiap umat Tuhan kau yang secara khusus hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Segala sesuatu bisa terjadi di luar kontrol kendali saudara dan saya dalam hidup kita. Tapi please, milikilah sesuatu yang kau serap dalam hidupmu itu apa yang baik. Pergaulan yang ada di sekeliling, miliki pergaulan apa yang baik. Karena ketika engkau menyerap sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu dan engkau letakkan itu dalam hati dan pikiranmu, itu akan membuat dan menghasilkan sesuatu atau buah yang tidak baik. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun engkau berada, mari belajar untuk tetap terus menyerap apa yang baik. Ingatlah, dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak baik, kita bisa menyerap sesuatu yang baik loh. Sehingga akhirnya kita menghasilkan rasa syukur kepada Tuhan dengan setiap peristiwa yang terjadi. Sekalipun peristiwa itu tidak baik bagi kita, sekalipun peristiwa itu tidak menguntungkan bagi kita, sekalipun peristiwa itu tidak menyenangkan di hati kita. Tapi kalau kita menyerap dari apa yang baik itu menjadi sesuatu yang baik dalam hati dan pikiran kita, maka engkau akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Hasilkanlah buah yang baik. Dengan cara apa kita menghasilkan buah yang baik? Dengan menyerap sari yang baik. Dengan menyerap apa yang baik yang engkau taruh dalam hati, taruh dalam pikiranmu, taruh dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menghasilkan sesuatu buah yang baik yang akan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah buah yang kita hasilkan hari-hari ini? Apakah buah itu baik? Atau buah itu tidak baik? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sehingga setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, sesuatu yang baik yang kami serap, sesuatu yang indah yang kami taruh dalam hati dan pikiran kami. Bukan luka, bukan kekecewaan, bukan kepahitan, bukan sesuatu yang hal-hal yang tidak baik yang kami taruh dalam hati dan pikiran kami, sehingga akhirnya berdampak kepada buah yang kami hasilkan dalam hidup kami pun menjadi tidak baik. Namun hari ini kami diingatkan, sebagaimana pohon menyerap hal-hal yang baik dari tanah dan akarnya kuat dan hasilkan buah yang baik, demikian pula kerinduan kami. Hari ini Tuhan tolong kami, sehingga kami menyerap apa yang baik. Kami menginginkan
dalam kehidupan kami sesuatu yang baik saja terjadi untuk kami taruh dalam pikiran kami, dalam hati dan hidup kami. Sehingga hasil daripada apa yang kami keluarkan dalam keseharian kami adalah buah-buah yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan tolong kami. Sehingga mulai hari ini kami menyimpan dalam hati pikiran kami hanya perbendaharaan yang baik. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Tuhan, hamba berdoa kalau ada mereka yang hari-hari ini bergumul dalam setiap hal-hal yang membuat mereka panik, khawatir, takut, cemas, tertekan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Biar perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah miliki buah yang baik. Hasilkanlah buah yang baik dalam hidup kita. Dengan cara menyerap sesuatu yang baik dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga pertumbuhan terjadi dalam hidup kita. Dan hasilnya adalah buah yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.